Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Tuhan selalu melindungi kita dari segala macam penyakit dan kita dapat segera bertemu kembali. Minggu lalu kita telah belajar tentang sistem dispersi, sistem koloid, dan jenis-jenis koloid. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat koloid. Koloid dapat dibedakan dari larutan dan suspensi berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, koloid sendiri memiliki 5 sifat. Yang pertama adalah efek Tyndall, yang kedua gerak Brown, yang ketiga koagulasi, yang keempat absorpsi ion, dan yang kelima adalah elektroforesis. Mari kita bahas satu persatu sifat-sifat koloid berikut ini. Mari kita bahas sifat koloid yang pertama, yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan gejala penghamburan cahaya oleh sistem dispersi koloid. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat dua macam sistem dispersi. Untuk sistem dispersi yang berwarna kuning merupakan larutan, sedangkan sistem dispersi yang berwarna merah merupakan koloid. Pada larutan tidak terdapat cahaya yang dihamburkan oleh partikel-partikel larutan. Sedangkan pada koloid, saat cahaya melewati partikel koloid akan menghamburkan cahaya tersebut sehingga terdapat berkas sinar yang melewati koloid. Dalam kehidupan sehari-hari, efek Tyndall dapat dijumpai pada peristiwa berikut. Yang pertama, sinar matahari dihamburkan melewati hutan yang berkabut. Dan contoh yang kedua, sinar kendaraan bermotor yang dihamburkan melewati malam yang berkabut. Untuk lebih memahami gerak Brown dalam sistem koloid, mari kita perhatikan video berikut ini. Gerak Brown merupakan gerak acak atau gerak patah-patah atau zigzag dari partikel koloid. Mari kita simak video berikut ini. Jika mikroskop optik diarahkan pada suatu dispersi koloid dengan arah tegak lurus terhadap berkas cahaya, maka akan tampak partikel-partikel koloid, tetapi bukan sebagai partikel dengan batas yang tegas, melainkan sebagai bintik-bintik berkilauan. Nah, kita lihat dalam videonya, kita dapatkan partikel koloid dalam bentuk titik-titik seperti ini. Partikel koloid ini jika diperhatikan dengan mikroskop, bintik-bintik ini akan bergerak secara terus-menerus. Dapat diartikan bahwa partikel dalam koloid tidak dalam bentuk diam, tapi dalam keadaan yang bergerak secara terus-menerus atau dinamis. Dengan mengikuti bintik-bintik cahaya yang dipantulkan ini, kalian dapat melihat bahwa partikel koloid bergerak terus-menerus secara acak menurut jalan yang berliku. Gerakan acak partikel koloid dalam suatu medium pendispersi ini disebut dengan gerak Brown. Contoh gerak Brown yang paling mudah diamati adalah pada susu. Apabila susu didiamkan untuk waktu beberapa lama, tidak akan didapati endapan. Hal ini disebabkan karena adanya gerak terus-menerus secara acak yang dilakukan oleh partikel-partikel koloid dalam susu, sehingga antara susu dan pelarutnya yang dalam hal ini adalah air, gerak acak seperti itulah yang disebut dengan gerak Brown. Dan gerak Brown inilah yang sering dijadikan sebagai bukti teori kinetik molekul. Sifat ketiga koloid yaitu koagulasi. Koagulasi merupakan peristiwa pengendapan koloid yang disebabkan oleh elektrolit, peristiwa elektroforesis, pencampuran dua sol yang berlawanan,
dan pendidihan. Mari kita bahas satu persatu faktor-faktor yang menyebabkan koagulasi pada koloid. Faktor yang pertama, elektrolit. Elektrolit menghasilkan ion positif dan negatif. Untuk mengendapkan ion positif, maka diperlukan ion partikel yang bermuatan negatif. Begitu pula sebaliknya. Contoh, untuk mengendapkan sol As2S3 yang bermuatan negatif, maka diperlukan ion positif seperti Al3+, Ba2+, atau Na+. Faktor yang kedua adalah peristiwa elektroforesis. Di sini elektroforesis ada kata-kata elektro, berarti ini berkaitan dengan listrik. Maka pengendapan partikel koloid menggunakan energi listrik atau aliran listrik. Jika dialiri listrik yang memiliki muatan positif dan negatif, maka partikel koloid bermuatan positif akan mengendap pada elektrode bermuatan negatif. Sedangkan partikel koloid bermuatan negatif akan bergerak ke arah elektrode bermuatan positif. Dan yang ketiga adalah pencampuran dua sol yang berlawanan. Di sini, jika dua partikel sol yang berlawanan muatan dicampurkan, kedua sol tersebut saling meniadakan muatannya, kemudian membentuk endapan. Misalnya, sol FeOH3 yang bermuatan positif, jika dicampur dengan sol As2S3 yang bermuatan negatif, maka akan menghasilkan endapan. Dan yang terakhir adalah pendidihan. Di sini sol seperti belerang dan perak halida yang terdispersi dalam air dapat diendapkan hanya dengan pendidihan. Contoh penerapan koagulasi dalam kehidupan sehari-hari adalah penjernihan air oleh tawas. Kita lihat video berikut ini. Di sini saya memiliki dua gelas air kotor. Gelas pertama adalah air untuk kontrol, untuk pembanding. Dan gelas kedua adalah gelas yang akan diberi perlakuan, yang akan ditambah dengan tawas. Kita lihat perbedaan antara gelas kontrol dan gelas perlakuan. Nah, pada gelas perlakuan dapat lihat bahwa tawas mengendapkan pengotor-pengotor dalam air. Kemudian, endapan yang dihasilkan dapat dipisahkan dari air yang telah jernih melalui proses penyaringan. Sifat koloid yang berikutnya adalah adsorpsi ion. Salah satu sifat penting dari partikel koloid adalah dapat memiliki muatan positif atau negatif. Muatan partikel koloid ini dapat terjadi karena adanya adsorpsi ion. Contohnya pada molekul FeOH3. FeOH3 ini bermuatan positif karena partikel sol besi 3 hidroksida atau FeOH3 mengadsorpsi ion Fe3+ dari medium pendispersinya. Sementara itu, partikel sol arsen 3 sulfida atau As2S3 bermuatan negatif karena mengadsorpsi ion S2- dari medium pendispersinya, seperti diilustrasikan pada gambar berikut. Sifat koloid yang terakhir adalah elektroforesis. Elektroforesis merupakan gerakan partikel koloid yang disebabkan oleh pengaruh potensial listrik. Jika kita memiliki koloid kemudian dialiri oleh aliran listrik searah, maka koloid bermuatan positif akan tertarik ke elektrode negatif. Sedangkan koloid negatif akan tertarik ke elektrode positif. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada elektrode negatif, maka pada elektrode negatif ini akan menarik koloid-koloid yang bermuatan positif. Sedangkan pada elektrode positif akan tertarik koloid-koloid yang bermuatan negatif.
Contoh penerapan sifat elektroforesis pada koloid dapat dilihat sebagai berikut. Gas buangan pabrik yang mengandung asap dan partikel berbahaya dapat diatasi dengan menggunakan alat yang disebut pengendap Cottrell. Prinsip kerja alat ini memanfaatkan sifat muatan dan penggumpalan koloid, sehingga gas yang dikeluarkan ke udara telah bebas dari polutan. Asap dari pabrik sebelum meninggalkan cerobong asap dialirkan melalui ujung-ujung logam yang tajam dan bermuatan pada tegangan tinggi antara 20.000 sampai 75.000 volt. Ujung-ujung yang runcing akan mengionkan molekul-molekul dalam udara. Ion-ion tersebut akan diabsorpsi oleh partikel asap dan menjadi bermuatan. Selanjutnya, partikel bermuatan itu akan tertarik dan diikat pada elektroda yang lainnya. Pengendap Cottrell ini banyak digunakan dalam industri untuk dua tujuan, yaitu mencegah polusi udara oleh buangan asap beracun dan memperoleh kembali debu yang berharga, misalnya debu logam yang bisa didaur ulang. Ternyata, elektroforesis terdapat pada asap pembuangan knalpot tanpa polusi karena adanya penyaringan Cottrell. Wah, indahnya dunia tanpa polusi ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar anak-anak. See you next time.